Jalan tol satu ini mungkin sudah tak asing lagi bagi warga Jakarta, terutama yang sering berkunjung ke kota Bandung via tol Cipularang atau Purbalenyi. Jalan tol yang berlokasi di sekitar Gunung Hijau, Kecamatan Dangdanan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, sering dianggap angker karena tempat itu sering menjadi lokasi kecelakaan, tepatnya di ruas tol Cipularang kilometer 97 sampai kilometer 90 arah Bandung. Lantas, misteri apakah yang sering terjadi hingga tol Cipularang kilometer 97 selalu memakan korban? Sejak awal akan dibangun pembangunan jalan tol Cikampek Purwakarta Padalarang yang saat itu mulai digarap pada tahun 2003 pada era pemerintahan Presiden Megawati yang dibangun dalam 2 tahap dan beroperasi sejak tahun 2005 yang secara tak langsung telah membuka tabir keberadaan Gunung Hijau. Nama Gunung Hijau pun mengemuka bersamaan dengan dioperasikannya jalan tol ini. Awalnya pembangunan proyek ini merencanakan ruas tol untuk lurus dengan menembus gunung tersebut. Namun, keanehan mulai muncul ketika proyek itu hendak direalisasikan. Konon, teropong yang digunakan untuk mengukur tanah ketika melihat gunung itu tiba-tiba gelap dan pecah. Hal itu pun terjadi lebih dari sekali. Tak hanya itu, alat berat yang semula akan digunakan untuk menembus Gunung Hijau pun seringkali tiba-tiba mati sendiri dan sama sekali tidak bisa dioperasikan. Pada malam hari pun mesin truk juga tiba-tiba berbunyi, padahal dalam kondisi mesin mati, sehingga kernet dan supir truk menjadi ketakutan. Pada suatu malam, seorang pekerja juga sempat melihat ada sosok bocah gundul berlari-lari di atas proyek tersebut yang membuat para pekerja ketakutan dan berlarian. Yang lebih mengerikannya, tak hanya alat yang rusak, keanehan hingga merenggut nyawa pun juga banyak terjadi dalam hal pembangunan itu. Banyak pekerja proyek yang tewas saat proyek tersebut dan cara kematiannya pun juga bermacam-macam. Ada yang tiba-tiba terjatuh dari atas jembatan, ada juga kendaraan stum yang tiba-tiba berjalan sendiri hingga melindas salah satu orang buruh yang sedang tidur di jam istirahat. Juru kunci Gunung Hejo yaitu Jaya Sukaya. Beliau menceritakan bahwa di Gunung Hejo terdapat petilasan Kesunanan Prabu Siliwangi yang konon katanya Sang Prabu menjadikan Gunung Hijau tersebut sebagai tempat untuk mencari wangsit. Saat itu Prabu Siliwangi dalam kondisi yang kalut karena kondisi kerajaan Pajajaran yang mulai redup. Maka Prabu Siliwangi bertapa di Gunung Hejo yang dipercaya terdapat jejak leluhur Sunda, ucap Sang Kuncen. Ditambahnya, tempat petilasan Prabu Siliwangi itu merupakan pusar dayuh, yaitu berupa seonggok batu yang menutup lubang yang sangat dalam. Akibat banyaknya gangguan itu, pengembang proyek pun menyerah sehingga ruas jalan tol di titik tersebut akhirnya dibuat melingkar. Sang pengembang tak ingin ambil resiko dengan kejadian-kejadian yang dialami selama berada di Gunung Hijau. Singkat cerita, ruas tol pun rampung dan bisa digunakan. Namun, meskipun sudah bisa digunakan, cerita mistis Gunung Hejo bukannya meredup, malah sebaliknya. Gunung itu malah semakin dikenal dengan mitos dan hal-hal mistis lainnya. Nama Gunung Hijau sendiri bermula saat terjadi kecelakaan di area hutan hijau hingga meluluh lantahkan semua area tersebut. Peristiwa itu pun terjadi karena kemarau panjang. Saat bencana itu semua hangus terbakar, tapi hanya Gunung Hejo yang tidak tersentuh api sedikit pun. Oleh sebab itu, masyarakat sekitar menyebutnya Gunung Hejo. Dari kata hijau, gunung itu juga dikenal sebagai tempat ritual pemujaan dan juga pesugihan di gunung tersebut. Banyak kalangan masyarakat yang mengatakan banyak orang dari berbagai daerah datang ke sana untuk meminta kekayaan dan juga sebagainya. Gunung Hejo juga dianggap sebagai salah satu titik lokasi kerajaan gaib terbesar di Pulau Jawa. Dengan tujuan tertentu, mereka datang ke Gunung Hejo.
Namun ia menegaskan gunung tersebut bukanlah tempat untuk memuja apalagi untuk pesugihan dan semacamnya. Namun kedatangan mereka hanya ingin mencari keberkahan sebagai bentuk dari ikhtiar, bukan untuk menyembah, dan bahkan bisa disebut melenceng dari yang seharusnya. Misalnya mereka punya utang, minta dimudahkan untuk membayarnya, ucap Abah. Kemudian mitos yang sering beredar terkait tragedi kecelakaan yang sering terjadi di kilometer 97 adalah karena sosok penunggu gunung hijau yang meminta tumbal. Namun, di samping mitos tersebut yang dipercaya oleh warga setempat, sebenarnya ada penjelasan logis di balik kecelakaan yang sering terjadi di Cipularang kilometer 97. Berdasarkan keterangan dari Jasara Harja, kondisi jalan tersebut memang memiliki tanjakan dan turunan yang cukup ekstrim. Selain itu, kabut juga sering muncul hingga membuat jarak pandang pengendara jadi terbatas. Itulah sebabnya para pengendara yang melintas di tol Cipularang diharap lebih berhati-hati dan juga waspada agar tidak terjadi kecelakaan. Namun di sisi lain banyak juga yang bersaksi jika mereka mengalami gangguan mistis yang dikatakan sangat berbahaya karena bisa mengakibatkan kecelakaan hebat. Beberapa orang yang sering melintas tol Cipularang percaya jika ada sebuah mobil misterius yang kerap muncul tiba-tiba, dan mobil itu juga menjadi teror untuk para pengendara yang melintas di tol ini, khususnya pada malam hari. Ada sebuah cerita juga dari seorang pria yang menuturkan jika ia harus kembali ke Jakarta dengan melewati tol Cipularang saat malam hari dan ia mengambil jalur kanan. Lalu tiba-tiba dari arah belakang ada sebuah mobil yang memberikan sorotan lampu berulang-ulang atau lampu dim. Karena merasa mobil di belakang tak sabar, pria itu pun memilih jalur kiri. Namun rupanya mobil itu tetap mengikuti ke kiri dan terus memberikannya sorotan lampu yang menyilaukan. Merasa kesal, pria itu pun langsung mengintip mobil tersebut dari kaca spion. Dan di waktu yang bersamaan, ia menyadari jika di depan ada sebuah truk yang sangat besar yang sudah hampir dekat dengan dirinya. Namun beruntung, pria itu langsung menginjak rem hingga mobilnya berhenti. Namun betapa kagetnya ketika ia melihat belakang tak ada mobil yang ia lihat. Dan ada juga kasus-kasus viral para artis yang menimpa Saipul Jamil hingga menyebabkan istrinya meninggal dunia. Dan itu adalah inti dari horornya tol Cipularang kilometer 97 hingga 90 dari arah Jakarta menuju Bandung. Intinya di sana terdapat Gunung Hejo. Itu adalah cerita dari tol Cipularang. Jangan lupa subscribe karena akan banyak lagi cerita horor lainnya di channel ini.